Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Senang sekali rasanya pagi hari ini Pak Zainal bisa kembali bergabung bersama kelas 9B untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelasnya Ryan. Silakan Ryan, dipimpin doanya. Terima kasih Ryan yang sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembacaan berdoa, kegiatan pembelajaran kita selalu berada dalam berkat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alinata. Kenapa Alinata? Sakit. Sudah berapa hari Alinata sakit? Baru hari ini. Oh iya, kemarin itu kan hujan gede banget ya. Dari semalam, pagi, subuh itu hujan. Tadi pagi juga kita berangkat hujan. Di musim hujan ini, Pak Zainal juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Supaya kalian bisa terus sehat dan bisa kembali ke sekolah tiap hari. Kalau misalkan Alinata hari ini sakit, kita doakan Alinata mudah-mudahan segera bisa lekas sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu kalian sudah kerjakan, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan Gallery Walk. Siapa di sini semangat untuk Gallery Walk? Kemudian sebelum kita membahas materi ke sana, Pak Zainal ingin mengingatkan lagi bahwa materi kita tentang perubahan sosial kan. Tapi apa sih inti atau hal positif yang bisa kamu ambil dari kegiatan tersebut, dari materi tersebut? Nah, dengan kegiatan atau mempelajari kegiatan perubahan sosial ini diharapkan kalian nanti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya materi yang minggu lalu atau materi yang kita sedang kerjakan hari ini itu tentang apa sih, Novia? Tentang apa? Faktor penyebab dari perubahan sosial. Tapi sebelum itu kita juga belajar mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang kalian kerjakan dalam bentuk poster yang kalian tampilkan dalam kegiatan Gallery Walk. Selanjutnya, kalian sudah selesai mengerjakan project Gallery Walk? Sudah ya? Pak Zainal sudah melihat kalian sudah menempelkan poster-posternya di dinding dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Gallery Walk. Yang harus kalian lakukan apa? Nanti Pak Zainal akan bagikan LKPD. Ini tugas yang harus kalian lakukan. Jadi masing-masing orang, ini bukan tugas kelompok tapi tugas individu. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendatangi kelompok 1, 2, 3, dan 6 dan seterusnya. Kemudian kalian membawa LKPD yang berisi tentang catatan atau informasi apa yang kamu peroleh dari masing-masing stand galeri ya. Dari galeri tersebut kamu datang, kemudian kamu catat informasinya apa. Kemudian setelah itu kalian akan membawa sticky notes. Sudah ada sticky notes-nya? Sudah. Sticky notes itu untuk apa? Supaya kalian bisa memberikan penilaian, komentar terhadap materi atau poster yang ditempelkan oleh teman-temannya. Jadi setelah selesai kalian tempelkan sticky notes-nya, kemudian kalian baru dapat souvenir yang sudah disajikan oleh teman-teman di masing-masing galerinya. Ada pertanyaan terkait kegiatan hari ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, minta tolong untuk merapihkan kursi dan mejanya ke arah sini ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang
materi yang kami bawakan yaitu tentang revolusi. Kami menggunakan dua contoh revolusi, yaitu revolusi industri dan juga reformasi Indonesia tahun 1998. Latar belakang dari revolusi industri sendiri adalah berkembangnya industri yang terjadi di Inggris pada abad pertengahan. Sedangkan latar belakang dari reformasi Indonesia tahun 98 adalah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. Serta tujuan revolusi industri sendiri adalah untuk mencari pemasaran baru serta mengubah industri yang lama yang semula menggunakan tenaga hewan dan manusia menjadi tenaga mesin. Nah, gimana tadi melihat yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang perubahan cepat ya, revolusi ya. Kemudian ada beberapa contoh yang disampaikan, kira-kira menurut kalian ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas atau kalian punya komentar terhadap poster yang disajikan? Sudah bagus ya, keren banget, tepuk tangan dong buat kelompok perubahan sosial cepat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan mungkin kalian bisa menambahkan komentar melalui sticky notes yang kalian punya, dituliskan namanya, nilai dan juga komentarnya, kemudian ditempelkan di sini nih, sudah ada tempatnya. Oke, aku mau ngejelasin tentang poster kita ya. Karena kelompok kita kebagian perubahan sosial besar. Jadi kita mengambil topik pemakaian masker dan pelaksanaan aktivitas terbatas kepada masyarakat saat pandemi COVID-19. 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2020, penyakit COVID pertama kali mulai muncul di Indonesia, lebih tepatnya di Depok ya. Terus hari demi hari, minggu demi minggu, angka terinfeksi dan kematian semakin tinggi. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah penyebaran COVID ini. Contohnya dengan pemakaian masker dan pembatasan aktivitas masyarakat. Yang kedua ini ada sulit untuk berinteraksi langsung dengan orang lain. Yang ketiga timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan di tataran kehidupan masyarakat. Seperti kalau misalnya ada yang flu sedikit aja kita langsung curiga kayak, wah ini orang jangan-jangan COVID nih. Yang 4, angka kriminal semakin meningkat. Dan 5, pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Sekian dari kelompok kita. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok perubahan sosial. Iya, besar apa kecil nih? Besar ya. Salah satu contoh bentuk perubahan sosial besar. Dan Hasya ini sangat relate. Kenapa? Karena kita baru saja keluar dari masa-masa krisis pandemi. Walaupun virus corona sekarang masih ada ya, tapi Hasya mengkaitkan contohnya itu dengan perubahan sosial sebelum dan juga sesudah terjadinya pandemi COVID-19 ya. Gimana menurut kalian? Apa ada pertanyaan terkait yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok ini? Penyakit bawaan. Iya, penyakit bawaan apa aja yang yang bisa fatal. Iya, komorbid. Pokoknya penyakit di pernapasan, nafas, pencernaan, jantung, pokoknya organ-organ yang penting. Jika tidak ada pertanyaannya lagi, silakan kalian tuliskan komentarnya terkait galeri yang sudah mereka buat. Kemudian berikan nilai berdasarkan penilaian kalian, kemudian ditempelkan di sini nanti ya. Hai, selamat datang di kelompok 4. Sebelumnya isi buku tamu dulu ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya pengaruh kecil. Itu ada pengertian dari perubahan sosial budaya pengaruh kecil adalah perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Nah, berarti tidak semua orang yang mengikuti tentang perubahan tersebut. Nah, itu kita mempunyai contohnya. Pertama, tentang gaya rambut. Kamu nanya apa emang? Contoh perubahan lainnya selain ada di sini. Iya, coba kamu kasih contoh kira-kira perubahan kecil apa? Iya, selain yang di sini ini kan fashion gaya rambut. Selain gaya rambut, fashion itu kan nih, fashion itu contohnya banyak. Contohnya apa? SCBD, Pak. SCBD. Selain SCBD itu apa? SCBD. Budaya-budaya Budaya luar. Hip hop, betul.
mau gue. Jepang. Halo, silakan mengisi buku tamu dulu ya. Ya. Nah, untuk saya ingin menjelaskan tentang perubahan yang direncanakan. Untuk definisinya sendiri, perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh pihak yang memang menginginkan suatu perubahan tersebut. Nah, contoh kecilnya itu pembangunan. Pembangunan kan pasti bakal direncanakan dengan matang kan. Jadi itu dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Saya mau nanya, apa perubahan yang didapat dari penghapusan ujian nasional di Indonesia? Sekarang anak-anaknya lebih membuat memakai ujian sekolah, tidak ujian nasional. Dan karena itu juga Jadi merdeka kan, Iya. karena sistemnya merdeka belajar. Iya, benar. Jadi sekolah diberikan kebebasan untuk bisa menentukan instrumen untuk menentukan ujian atau pencapaian kompetensi dari masing-masing peserta didik ya. Iya, benar. Di situ dijelasin ya, penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai alat mengganti rokok konvensional. Nah, kenapa bisa dijadiin sebagai sarana bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok? Padahal kan rokok sama vape itu masih parahan vape. Udah ya? Sekarang silahkan dituliskan nilainya, dituliskan komentarnya, kemudian ditempelkan di sini. Setelah ditempelkan, boleh mengambil permennya ya. Boleh. Senang bergembira dalam belajar IPS. Selanjutnya, sebagai evaluasi, kalian akan mengerjakan soal-soal melalui Google Form yang sudah Pak Zainal buatkan. Sekarang silakan buka handphonenya. Cek di grup WhatsApp, Pak Zainal sudah buka atau bagikan link untuk mengerjakan kegiatan evaluasi hari ini melalui Google Form terkait materi perubahan sosial budaya. Silakan dicek grupnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bisa melaksanakan kegiatan Gallery Walk sebagai pembelajaran dari materi perubahan sosial budaya. Tadi kalian sudah mengunjungi dari satu galeri ke galeri yang lain dengan masing-masing materinya ya. Dan itu alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, apa saja, Pak Zainal mau tanya, apa saja sih materi atau pemahaman atau hal baru yang baru kamu dapatkan atau peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Silahkan Hasya. Tepuk tangan dong buat Hasya. Materi yang kita peroleh hari ini yaitu pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, contoh bentuk perubahan sosial, dan faktor pendorong perubahan sosial. Baik, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dong buat Hasya. Perasaannya bagaimana belajar hari ini tuh kita nggak ceramah, tidak melalui presentasi saja, tapi melalui galeri ini kalian bisa belajar. Ada yang mau menyampaikan? Razik deh, Razik. Gimana perasaannya Zik? Silakan. Tentu saja perasaannya senang ya, karena udah keliling-keliling, kita belajar bareng. Terus ya gitu aja sih Pak, senang saya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini kita selesai. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.